Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 16. Dalam part yang terakhir ini, cerita akan lebih berfokus kepada petualangan terakhir Kazuma dan partinya. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Kazuma, Megumin, dan Darkness telah melakukan perjalanan untuk menyusul Aqua ke Alcanretia. Dan pada part kali ini, panel cerita pun dibuka saat Kazuma, Megumin, dan Darkness telah mencapai Alcanretia. Saat itu, Kazuma pun langsung mencoba melepas armor hitam yang Darkness pakai, karena memang setiap Darkness memakai armor tersebut dan bertarung dengan monster, maka kekuatan sihir yang tertanam dalam armor itu pun dapat mempengaruhi Darkness dan membuat Darkness lebih berani dan lebih ganas dalam menghadapi monster. Umumnya, ini merupakan suatu keuntungan bagi seorang Crusader, tapi beda lagi ceritanya dengan Darkness. Di sini, Darkness tuh menjadi menggila dan menerjang seluruh monster yang ada di hadapannya tanpa memikirkan apapun. Dan tentu saja, hal itu akan membuat kerugian di pihak mereka, karena Darkness maju tanpa menghiraukan strategi yang mereka buat, sehingga membuat para petualang lainnya menjadi bingung karena tidak bisa melepas sihir apapun. Namun di sini, Darkness itu bersikeras untuk tidak melepas armornya, karena memang ini adalah armor yang diberikan oleh Kazuma. Jadi armor ini sudah menjadi pusaka keluarga Dustiness. Kemudian, Darkness juga berkata bahwa kemampuan barunya ini adalah berkah dan bukannya sebuah kutukan. Jadi mereka seharusnya bisa bersyukur atas kemampuan baru dari Darkness ini. Namun di sini, mereka bertiga pun sadar kalau kota Alcanretia itu sangat sepi saat ini. Sebelumnya, saat pertama kali kesini mereka pasti akan selalu ditawari untuk masuk ke dalam kultus Axis. Tapi kali ini, tidak ada yang menawarkan hal itu kepada mereka. Jadi ini merupakan suatu hal yang janggal bagi mereka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi dalam kota ini. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kafe dalam kota itu. Di sini, seperti biasa, pelayan pun melayani Kazuma dan Megumin dengan ramah dan memberikan pelayanan spesial jika mereka berdua mendaftar ke kultus Axis. Namun, karena Darkness memakai kalung kultus Erisnya, sang pelayan itu pun menganggap Darkness itu sebagai makhluk yang hina. Bahkan, saat Darkness ingin memesan saja, pelayan itu pun tersenyum dan menyarankan Darkness untuk memakan tanah saja. Penyelidikan mereka pun gagal, karena Darkness memakai kalung kultus Erisnya itu. Tapi ternyata dalam kafe itu tetap tidak ada seorang pelanggan pun, selain mereka bertiga. Panel cerita pun beralih ke gereja utama kultus Axis. Saat itu, ada seorang pendeta perempuan yang sedang berjaga di sana, dengan membawa gada dan perisai perak di tangannya. Di sini pendeta itu pun bilang, kalau atas perintah dari Zesta Sama, semua kultus Axis sedang membersihkan jalan ke kastil Raja Iblis dari monster supaya para petualang bisa melewatinya. Lalu pendeta itu pun bilang, kalau Zesta Sama itu telah mendapatkan perintah langsung dari Aqua Sama untuk melakukan hal tersebut. Jadi para penganut kultus Axis itu langsung menggila dan menghajar semua monster yang menghalangi jalan dari Aqua. Di sini Kazuma, Megumin, dan Darkness pun menjadi kaget, karena memang pada saat pertama kali kesini, Aqua itu dianggap sebagai pembohong dan pembuat onar, yang menyebabkan semua onsen ajaib di sini menjadi onsen biasa. Bahkan, Aqua saja sampai dilempari saat pulang dari sini. Jadi kenapa sekarang kultus Axis itu malah mengakuinya sebagai seorang dewi? Mendengar hal itu, pendeta wanita itu pun tersenyum dan berkata itu tidaklah terjadi, dan mungkin saja itu adalah ulah dari kultus Eris yang jahat yang menyamar sebagai kultus Axis. Mendengar hal itu, Kazuma pun hanya bisa tersenyum miris kepada pendeta wanita itu. Lalu, pendeta itu pun menggerutu kalau sebenarnya dia juga ingin bertarung dan berburu monster demi Aqua. Ia juga mengatakan hal itu sambil menendang sebuah kerikil yang kebetulan mengenai tulang kering dari Darkness. Tapi walaupun ia sadar terhadap tindakannya itu, ia tetap tidak meminta maaf kepada Darkness. Lalu pendeta itu pun berkata lagi, kalau tugasnya di sini adalah menjaga kota dan gereja ini
agar tidak diserang oleh kultus Eris yang jahat. Mendengar hal itu, ketiga karakter kita hanya bisa melongo, karena memang bukankah yang barbar dan jahat itu adalah kultus Axis? Tapi di sini Kazuma pun langsung berkata bahwa mereka itu memerlukan sebuah kereta kuda untuk menyusul Aqua. Namun pendeta itu pun menatap Kazuma dengan sinis dan berkata kalau ia tidak mungkin menyerahkan kereta kuda kultus Axis kepada anjing dari kultus Eris. Mendengar hal itu, nampaknya Darkness sudah muak terhadap pendeta itu dan langsung menyerangnya. Namun di sini, Kazuma pun menyerahkan sekantong uang kepada pendeta itu. Lalu sikap pendeta itu pun berubah menjadi ramah dan berkata bahwa semoga Dewi Aqua memberkatimu. Setelah menginap sehari di gereja kultus Axis, besok paginya, Kazuma, Megumin, dan Darkness pun langsung berangkat ke tempat Aqua dengan mengendarai kereta kuda dari kultus Axis. Di sini Darkness lah yang mengendarai kereta ini, sementara Megumin dan Kazuma duduk di kursi penumpang. Saat itu kereta kuda pun melaju dengan sangat cepat, jadi Kazuma pun berkata kepada Darkness untuk lebih memelankan lagi. Namun, Darkness itu tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit kemudian, Megumin pun mengeluh hal yang sama dengan Kazuma, bahwa kereta kuda yang mereka kendarai itu terlalu cepat. Tapi di sini, Darkness itu tetap tidak menjawab. Lalu setelah beberapa menit lagi, Darkness pun langsung berbalik dan dengan wajah yang menangis, Darkness pun berkata kalau kudanya tidak bisa dikendalikan. Di sini, Darkness juga dengan panik berkata kalau ia baru ingat seluruh kuda di kultus Axis itu sudah dicuci otak supaya hanya menurut dengan orang dari kultus Axis saja. Lalu di pojokan kereta kuda itu, terdapat sebuah formulir pendaftaran kultus Axis yang menandakan bahwa jika mereka ingin selamat dari kereta kuda ini, maka mereka harus mengisi formulir itu dan menjadi anggota kultus Axis. Di sini Kazuma yang terpontang-panting dalam kereta kuda itu pun langsung berkata bahwa sebaiknya mereka jangan membasmi Raja Iblis terlebih dahulu, tapi yang harus menjadi target utama pembasmian adalah kultus Sinting yang memuja Dewi Bodoh ini. Darkness pun masih berusaha untuk mengendalikan kudanya, dan setelah ia melihat ke arah ke depan, Darkness pun berkata dengan panik, ada orang di depan mereka. Jika begini terus, mereka akan menabrak orang tersebut. Mendengar hal itu, Kazuma pun berusaha untuk menjaga keseimbangannya dalam kereta dan melihat ke arah depan. Ternyata yang di depan mereka itu bukanlah satu orang, melainkan kerumunan orang, dan tepatnya pada saat itu, Kazuma pun merasa bahwa mereka akan menabrak. Namun tiba-tiba saja, Megumin pun berkata kepada Darkness untuk terus maju menuju kerumunan itu. Mendengar perkataan mengerikan dari Megumin, membuat Darkness menjadi semakin panik. Tapi Megumin pun berkata lagi, kalau mereka tidak perlu khawatir, karena kerumunan yang ada di depan mereka itu adalah pemuja dari Dewi Bodoh dalam party mereka. Yaps, yang ada di depan mereka itu kerumunan dari kultus Axis. Dan setelah kerumunan Axis itu melihat ada kereta kuda yang menuju ke arah mereka, dengan brutal, mereka pun akhirnya menepi. Tapi ada satu orang pendeta yang masih berdiri di jalur kuda mereka. Setelah pendeta itu melihat kalau di dalam kereta kuda itu ada Megumin, ia pun langsung melambai-lambai ke arah Megumin seperti orang gila dan menyapanya. Pada akhirnya, kereta kuda mereka pun menabrak pendeta itu sehingga masuk ke bangku penumpang. Panel cerita pun berpindah kepada Kazuma yang sedang menyembuhkan pendeta yang tertabrak tadi. Yaps, di sini nampaknya Kazuma juga sudah mempelajari heal. Setelah disembuhkan oleh Kazuma, pendeta itu pun berterima kasih dan berkata dengan wajah yang sangat mesum kepada Kazuma bahwa ketika ia disembuhkan oleh pria muda seperti Kazuma, bukan hanya tubuhnya saja yang sembuh itu, tapi jiwanya juga ikut sembuh. Mendengar perkataan Sinting itu, Kazuma pun menjadi kaget dan sontak agak menjauh dari pendeta itu. Lalu Megumin pun memperkenalkan bahwa pendeta itu adalah Zesta, seorang eksekutif dari gereja Axis. Setelah perkenalan itu, banyak dari kultus Axis yang di sana berkata bahwa mereka sangat memuji sikap hardcore dari Zesta, karena Zesta tidak memperdulikan gender ataupun ras, dan selama memiliki lubang, maka Zesta akan mengajak siapapun untuk ngegas bareng. Yaps, di sini Zesta dan semua pengikut kultus Axis yang ada di sana itu
semuanya adalah orang-orang hardcore yang maho dan sinting. Di sini bahkan ada anak laki-laki yang berdandan seperti perempuan dan meminta izin kepada Kazuma untuk dipanggil Oni-chan. Pokoknya tingkah laku dari kultus Axis yang bersama Sista itu lebih hardcore dan lebih stres daripada penduduk biasa di Alcanretia. Di sini Kazuma pun sampai capek mengobrol dengan mereka. Tapi tak disangka para kultus Axis ini sedang mengerumuni Serena. Nampaknya di sini, sewaktu Serena ingin pergi ke kastil Raja Iblis, ia pun bertemu dengan para orang sinting ini yang terus menggodanya, bahkan mengintip tali BH-nya. Namun di sini, baik Serena dan para kultus Axis pun tidak mengenal satu sama lain. Di sini, Kazuma pun langsung berkata bahwa ia tidak menyangka akan bertemu dengan Serena lagi, tapi Kazuma ini masih benci banget sama Serena karena udah membunuhnya. Mendengar hal itu, Serena pun membalasnya dengan meludah ke tanah. Tapi tak disangka, pasir yang terkena ludah dari Serena itu dikerumuni oleh kultus Axis dan mereka pun memperebutkannya. Melihat tindakan sinting itu, Serena pun menjadi marah dan mulai mengomel sendiri. Lalu Kazuma pun berkata bahwa Serena tidak akan bisa kabur lagi dari sini. Dan karena sihir penyembuhan dari Aqua, sekarang Kazuma bisa bangkit lagi dan akan menangkap Serena lagi. Mendengar hal itu, Serena pun berkata dengan sombong kalau tanpa gadis bodoh yang bernama Aqua itu, maka dirinya pasti akan bisa menang. Lalu Serena juga berkata lagi, mungkin saja ia akan membunuh gadis yang bernama Aqua itu terlebih dahulu. Lalu ia pun akan membunuh Kazuma setelahnya. Setelah mengatakan hal itu, suasana pun berubah menjadi mencekam. Ada seorang pria yang ingin mengintip tali BH dari Serena, merubah tujuannya untuk menatap Serena, seakan-akan ingin menusuknya dari belakang. Bahkan, para anak kecil yang menimpuk Darkness dengan batu karena tahu Darkness itu merupakan orang dari kultus Eris, mereka pun berhenti. Lalu anak-anak itu pun berniat untuk mengarahkan batunya kepada Serena. Di sini, sikap Sista yang tadinya mesum pun berubah total menjadi seorang yang tegas dan bertanya kepada Serena tentang apa yang baru saja ia katakan. Namun Serena itu tidak bisa membaca suasana dan terus saja menjelekkan party Kazuma terutama Aqua. Lalu Sesta pun meminta Kazuma untuk memperkenalkan pendeta perempuan itu kepada mereka. Kemudian Kazuma pun menatap ke arah Serena untuk memastikan apakah tidak masalah untuk mengungkapkan identitas aslinya di sini. Melihat hal itu, Serena pun berkata, lakukanlah. Lagi pula, mereka tidak akan lama berada di dunia ini lagi. Membiarkan mereka mengetahui identitas asliku dan mereka akan mengutuk nasib mereka sebelum mereka mati. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun mengangkat tangannya ke arah Serena dan berkata, dia adalah Dark Priestess yang memuja Dewi Jahat Regina, pemimpin pasukan Raja Iblis Serena. Dia benar-benar mempermalukan Aqua saat di Axel. Dan itulah alasan utama kenapa Aqua melarikan diri dari rumah. Lalu, Kazuma pun mengubah arah tangannya ke arah kultus Axis yang benar-benar terdiam dan terkaku. Lalu berkata, dan mereka adalah kultus Axis yang terkenal buruk dari Alcanretia, dan kepala eksekutif mereka, Sista. Sesaat Kazuma menyelesaikan perkenalannya itu terhadap mereka, Serena pun yang gemetar dan meneteskan keringat dingin melepaskan gada yang selama ini ia todongkan ke kultus Axis. Yaps, di sini Serena baru saja terkena mental karena udah mengejek seorang dewi di depan para pengikutnya yang sinting. Setelah itu, Serena pun langsung ditangkap oleh para kultus Axis lalu diikat di atas pohon seperti kepompong. Di sini para kultus Axis itu memancarkan aura haus darah dan seakan ingin mengeksekusi Serena. Lalu, yang Serena bisa lakukan hanyalah memohon ampun kepada mereka. Tapi permohonan ampun dari Serena itu hanya direspon negatif oleh para kultus Axis. Melihat permohonannya tidak berhasil, di sini Serena pun mulai meminta bantuan kepada Kazuma untuk melepaskannya. Di sini, Kazuma pun berkata bahwa jika ia ingin membocorkan rahasia tentang Raja Iblis, maka Kazuma akan membantunya. Awalnya Serena itu nggak mau melakukan hal itu, dan ia juga teringat dengan kekuatan pembalas dari dewinya.
Lalu, dengan nada yang agak sombong, Serena pun mengatakan bahwa kalau kultus Axis itu akan ikut terbawa mati jika mereka membunuh Serena. Tapi bukannya malah takut, para kultus Axis itu pun menatap Serena dan berkata, memangnya kenapa jika mereka ikut mati? Mendengar jawaban gila itu, Serena pun hanya bisa terdiam dan melongo saja. Di sini salah satu dari kultus Axis itu pun berkata, kalau mereka mati, maka mereka akan langsung terkirim ke sisi dewi mereka, yaitu Aqua. Dan mereka juga akan bereinkarnasi ke dunia yang Aqua pimpin, yaitu Jepang. Lalu Zesta pun melanjutkan lagi, kalau Jepang adalah tanah surga, di mana manusia seperti Zesta yang menyukai kedua gender akan diterima. Dan Jepang juga menerima laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan disebut sebagai otokonoko, atau bisa disebut trap. Di sini Serena pun tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Zesta pun berkata, bisakah Serena menjawab pertanyaan dari Kazuma tentang Raja Iblis itu? Akhirnya, Serena pun mau buka mulut tentang kastil Raja Iblis. Ia pun mengatakan bahwa ada mantan jenderal Raja Iblis tertua yang masih akan menjaga kastil itu selama Putri Raja Iblis menyerang ibu kota. Serena juga mengatakan bahwa dia adalah penyihir terkuat di dunia ini, bahkan ia lebih kuat daripada Whis, dan kemampuan regenerasinya sangat menyeramkan. Lalu Serena pun berkata, kalau setidaknya dibutuhkan seluruh penyihir klan Iblis Merah untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, Megumin pun menjadi semangat, dan berkata bahwa ia yakin bisa mengalahkan jenderal Raja Iblis tertua itu. Namun saat Kazuma menanyakan tentang Raja Iblis, Serena itu gak mau jawab. Lalu ia pun dipaksa untuk buka mulut oleh Darkness dengan memukulinya. Melihat kutukan pembalas dari Serena kepada Darkness, Zesta pun berteriak bahwa ia baru saja mendapatkan wahyu. Di sini, Zesta pun memastikan apakah Serena itu masih perawan. Mendengar hal itu, Serena pun menjawab bahwa ia masih perawan karena ia adalah seorang pendeta. Dan Zesta pun bertanya lagi, jadi, semua kesakitan yang diberikan kepada Serena itu akan berbalik kepada orang yang menyakitinya ya? Mendengar hal itu, Serena pun mengangguk. Lalu, Zesta pun berkata, dengan gamblang kalau ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya. Dan mungkin saja, hal itu bisa ia dapat jika ia berhubungan ranjang dengan Serena. Setelah mendengar pernyataan gila itu dari Zesta, Serena pun menjerit dan meminta tolong lagi kepada Kazuma. Di sini, para kultus Axis dan Zesta pun bertarung karena memang para kultus Axis di sana juga ingin melakukan hal yang sama seperti Zesta. Lalu Kazuma pun mendekati Serena dan berkata kalau ia tahu caranya agar Serena bisa keluar dari situasi ini, asalkan Serena memberitahu tentang Raja Iblis. Di sini, Serena pun menunjukkan segalanya tentang Raja Iblis, bahwa sekarang ini Raja Iblis itu udah tua dan tidak terlalu kuat untuk bertarung secara langsung. Tapi ia memiliki kemampuan spesial seperti orang bereinkarnasi seperti Kazuma dan Mitsurugi. Di sini, kemampuan spesial dari Raja Iblis itu adalah menguatkan dan menghilangkan kelemahan dari para pengikutnya. Maka dari itu, saat Beldia menyerang Axel, ia sangat kuat dan tidak langsung mati ketika terkena sihir pemurnian dari Aqua. Setelah itu, Zesta pun mulai mendekati Serena dengan tatapan mesumnya. Lalu Serena pun berteriak meminta tolong lagi kepada Kazuma. Karena mendapatkan cukup informasi, akhirnya Kazuma pun mengeluarkan secari kertas yang ia dapat dari kereta kuda dan berkata kepada Serena bahwa apakah Serena siap untuk melepaskan semua yang ia miliki dan memuja Dewi Aqua sebagai kultus Axis? Yaps, tawaran dari Kazuma adalah Serena harus menjadi kultus Axis untuk bisa selamat dari situasi ini. Setelah mendengarkan perkataan Kazuma, Serena pun menangis dan berkata bahwa, serius? Aku harus melakukan hal ini? Akhirnya, Serena pun menghabiskan sisa hidupnya dengan menjadi kultus Axis, tapi sebelum itu, ia akan dihukum atas kejahatannya saat lalu. Sedangkan Kazuma, Megumin, dan Darkness pun menuju kastil Raja Iblis dengan ditemani oleh Zesta sebagai pengemudi kereta mereka. Ngomong-ngomong, kereta kuda yang mereka kendarai itu
adalah kereta kuda yang memuat 3 orang termasuk pengemudinya. Jadi Kazuma pun harus berdesakan dengan Shista di kursi pengemudi. Panel cerita pun menyorot kepada karakter Aqua lagi. Di sini ternyata saat diserang oleh Orgre, Aqua dan Cecily itu diselamatkan oleh party Mitsurugi dan Yunyun. Dan setelah membasmi para Ogre itu dan kembali ke kereta kuda, di sini Cecily pun mengakui kalau sebenarnya ia itu disuruh oleh Megumin untuk memperlambat Aqua agar party Kazuma bisa menyusul mereka. Tapi itu tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Lalu Cecily pun akan pamit saat mereka sudah sampai di Alcanredia. Pada akhirnya Cecily pun berkata, "Baiklah, pelayan rendahanmu Cecily ini akan mendoakan keberhasilanmu. Ini hanyalah persembahan kecil. Tapi untuk pendeta rendahan sepertiku, hanya ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Semoga perlindungan Aqua sama melindungimu semuanya. Blessing." Dengan tersenyum, Cecily pun merapalkan buff kepada mereka semua. Panel cerita pun berpindah kepada Kazuma, Megumin, dan Darkness, juga Shista lagi. Di sini, mereka pun berbicara banyak hal mengenai Aqua dan kepribadian Shista yang sedikit miring. Perjalanan mereka juga cukup lancar karena memang walaupun ada monster yang menghadang mereka, semua monster itu akan lari setelah melihat keberadaan dari Shista. Bahkan, seekor Manticore yang dinilai sebagai monster tingkat tinggi dalam dunia ini saja berlari ketakutan ketika Shista mengarahkan kereta kuda yang mereka tunggangi itu untuk mengejar Manticore itu. Lalu, panel cerita pun berpindah lagi ke sudut pandang Aqua. Setelah istirahat sejenak di Alcanredia dan menyerahkan perintah kepada kultus Axis untuk membukakan jalan ke kastil Raja Iblis, akhirnya Aqua, Yunyun, dan party Mitsurugi pun sampai di kota terakhir untuk menuju kastil Raja Iblis. Di sini, Aqua pun menjadi ragu untuk mengalahkan Raja Iblis karena waktu itu Yunyun bilang kalau ia baru saja mendapatkan pesan sihir dari Whis yang mengatakan bahwa Kazuma, Megumin, dan Darkness itu sedang mengejar mereka. Nampaknya di sini Aqua itu cuma asal-asalan kabur aja, dan tekadnya untuk mengalahkan Raja Iblis itu masih belum bulat lah, masih setengah-setengah gitu. Namun, karena desakan keras dari Mitsurugi, akhirnya Aqua pun terpaksa melanjutkan perjalanan mereka. Oh ya, saat di kota itu, Aqua juga telah menyucikan air waduk dan mengusir aligator jahat yang mencemari air waduk dalam kota itu. Jadi para warga kota itu pun terus memuji Aqua sebagai gadis dewi. Setelah beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan menuju kastil Raja Iblis, Kazuma, Megumin, Darkness, dan Shista pun tiba di kota itu. Di sini, mereka pun mendapatkan informasi kalau beberapa jam lalu, Aqua baru saja pergi dari kota ini. Mendengar hal itu, mereka pun menjadi semangat dan langsung mengejarnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kastil Raja Iblis. Kastil itu terlihat sangat seram dengan seluruh temboknya berwarna hitam dan juga ada penghalang sihir yang sangat kuat di sana. Sehingga tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali menghancurkan penghalang itu terlebih dahulu. Sebelum menuju kastil itu, di sini Shista pun pamit karena memang dia harus mengurus kultus Axis terlebih dahulu dan menyerahkan semuanya kepada party Kazuma. Dan sebelum pergi, Shista pun merapalkan beberapa sihir buff kepada mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Dan singkat cerita, di sini Aqua itu ternyata udah masuk sama party Mitsurugi dan Yunyun itu udah masuk duluan ke kastil Raja Iblis dengan merobek sedikit penghalang dari kastil Raja Iblis. Tapi saat Kazuma ingin masuk juga, penghalang itu udah diregenerasi. Jadi mereka tidak bisa memasuki penghalang itu dan tidak bisa memasuki kastil Raja Iblis. Di sini awalnya mereka itu sangat putus asa karena sepertinya mereka itu tidak bisa menyelamatkan Aqua. Namun di sini Kazuma itu mengeluarkan semua manitet tingkat tingginya yang ia beli dari Whis. Jadi ternyata saat di Axel, Whis kan menyerahkan sebuah bungkusan kepada Kazuma. Dan ternyata isi dari bungkusan itu adalah manitet tingkat tinggi dengan jumlah yang banyak. Dan dengan begitu, Megumin bisa menghancurkan penghalang kastil Raja Iblis itu dengan menggunakan sihir ledakannya berkali-kali. Jadi manitet itu akan menjadi sumber pengisian mana bagi Megumin agar ia bisa melancarkan serangan ledakannya ataupun explosionnya itu berkali-kali. Sehingga pastinya
penghalang kasih Raja Iblis itu akan terbuka. Dan di sini Megumin pun sangat berterima kasih kepada Kazuma karena bisa melakukan hal ini. Dan Megumin pun memeluk Kazuma. Namun di sini Darkness itu awalnya nggak setuju untuk merencanakan hal itu. Karena memang wanita tingkat tinggi itu harganya itu sangat mahal. Dan memang ternyata Kazuma itu hampir menjual seluruh kekayaannya untuk membeli wanita tingkat tinggi ini. Tapi itu tidak seberapa dengan dibandingkan dengan Aqua. Jadi di sini party mereka itu udah kompak untuk menyelamatkan Aqua. Dan panel cerita dalam volume ini pun ditutup dari Megumin yang bersiap-siap untuk meledakkan kasir Raja Iblis dengan sihir explosion-nya. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan light novel Konosuba-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.